Berikan aku 1.000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sebuah kutipan legendaris dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno, menggambarkan bahwa betapa pentingnya peran anak muda bagi laju berkembangnya sebuah bangsa. Hari ini, di tengah kekhawatiran kita terhadap kondisi anak muda zaman sekarang, saya menemukan seorang anak muda yang memiliki potensi menjadi satu di antara 10 anak muda yang dikatakan Bung Karno dalam kutipan tadi. Please welcome Adinda Putri Kusumawardhani. Halo Kak, halo semuanya. Adin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi Dinda ini adalah bagi saya seorang pemuda yang prestatif sekali. Dia sibuk dan aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler ya, bisa dibilang gitu ya. Mulai dari seminar, kemudian lomba olimpiade, terus non akademik juga. Karate juga ya. Iya. Sempat ikut karate juga dan aktif di Pramuka juga sebagai Dewan Kerja Ranting Purwosari. Kemudian sempat menjabat jadi Pradana. Ya, Pradana. Gimana Din? Kamu ini apa sih sebenarnya? Nggak, maksudnya seandainya nanti bikin autobiografi ini, kamu menggambarkan dirimu itu sebagai apa? Dengan kesibukan yang sedemikian rupa dan prestasi-prestasimu. Kalau untuk pertanyaan aku ini sebenarnya apa? Mungkin untuk saat ini masih mahasiswa baru karena masih baru tahun pertama. Tapi di luar itu juga aku mau berkarir gitu di dunia yang lain gitu Kak. Kayak non akademik juga jalan, organisasi juga jalan gitu. Oke, kita mulai dari yang akademik ini. Kayak lomba-lomba olimpiade ya. Bahkan juara nasional juga. Ya, benar-benar dan banyak sekali, nggak hanya 1-2 nih. Iya, ada beberapa kali untuk yang nasional. Aku sering ikut yang di taraf kabupaten hingga nasional, sama internasional juga pernah. Apa bidang apanya? Kalau untuk olimpiade aku lebih ke general sih Kak semua. Jadi semua mapel kadang aku ikutin gitu. Semua mapel? Iya, semua mapel. Saintek sampai Soshum? Iya, Saintek Soshum. Yang paling besar apa nih kalau yang olimpiade pencapaiannya? Kalau aku yang sering itu yang Soshum di bagian sosiologi, wawasan kebangsaan, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu-gitu. Untuk yang paling sering dapat. Bahasa Inggris juga, PKN juga. Iya. Dan juga bawa medali nih. Ya. Kita lihat medalinya Dinda. 1. Festival Olimpiade tingkat nasional. Coba bisa diceritain Din. Festival Olimpiade tingkat nasional. Jadi itu waktu itu dapatnya itu yang silver di bidang bahasa Inggris kalau nggak salah. Itu yang nyelenggarain itu dari University It gitu. Jadi seluruh Indonesia dan untuk anak SMA tahun 2021 kemarin. Kemudian National Science and Social Competition. Nah kalau itu yang baru, yang kemarin baru jadi maba, aku ikut olimpiade gitu matematika. Itu bawa nama Universitas Jember dan dapat yang bronze. Oh, ini udah jadi mahasiswa nih? Iya, yang terbaru. Kemudian, nah ini, oh ini masih bronze, ini bronze nggak? Iya itu bronze. Ya. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pasuruan. Nah itu karate waktu itu di Liga Popda. Popda itu pekan olahraga pelajar daerah. Jadi buat SMP sampai SMA ada gitu. Sampai SMA. Karate ini? Iya karate. Wow, akademik iya, olahraga iya. Kemudian ini PON, First Winner Student Olympiad, kan olahraga nasional. Nah kalau itu aku waktu SMA kelas 12 2021 ikut mapel PKN dan berhasil jadi juara umum nasional gitu. Ini baru 4 nih. Sebenarnya ada berapa? Kalau seingatmu?
25 lebih untuk untuk yang medali, sama yang lain kayak piala dan sebagainya ada banyak, 25-an medali, piala. sekitar berapa ya? Banyak sih Kak. Soalnya Nggak ditaruh dihitung di ya? rumah, iya, sama di sekolah juga. Sama sekolah juga. Yang paling besar pencapaiannya yang tertinggi Lomba debat itu sih internasional, debat internasional. Bahasa Inggris berarti ya? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apa tuh cerita di balik itu? Karena kan waktu itu masih pandemi, jadi semuanya tuh serba online. Jadi untuk lomba debat internasional itu sendiri juga dilakukan secara online gitu. Dan kebetulan aku juga bertim sama teman-teman dan berhasil lolos sampai final dan berhasil jadi juara 2. Yang ngadain? Yang ngadain itu ada salah satu foundation gitu yang setingkat luar negeri gitu, ASEAN kalau nggak salah waktu itu. Wow, dan lawan-lawanmu dari berbagai macam negara ya? Iya, asli itu kayak online tapi tetap seru dengan lawan-lawan yang dari berbagai negara gitu. Kayak bener-bener kita tuh harus mikir strategi gimana caranya biar bisa menang gitu ngelawan Dan mereka. itu bahasa Inggris. Persiapannya berapa lama tuh? Itu singkat banget sih Kak. Soalnya tuh pertama tuh kita iseng ngirim gitu kan. Ikut daftar yuk gitu. Terus akhirnya kita nekat banget, kalau misalnya emang gak lolos juga nggak apa-apa kan gitu, karena juga online gak berharap banyak. Terus ternyata lolos gitu. Itu sekitar berapa ya, 2 bulanan 2 bulanan dari awal sampai final. Tapi dari awal basicnya sudah bisa bahasa Inggris atau Baru intermediate sih Kak kalau bahasa Inggris, belum yang wow banget dan gitu. memperdalam di masa persiapan itu. Iya. Dapat juara berapa? Juara 2. Iya. Lawan siapa di final? Lawan Singapura kalau nggak salah waktu itu. Singapura. Iya. 3 bersama. Oh. Kira-kira apa nih faktor suksesmu yang di bahasa Inggris tadi yang bikin sukses? Nggak kebayang kan dari awal, kebayang nggak menang itu? Enggak sih, soalnya kalau jujur kita bertiga waktu itu kan bertim kan ya, itu sama-sama yang punya basic bahasa Inggrisnya tuh kayak intermediate semua gitu loh, atau bahkan ada yang satu tuh masih basic banget. Tapi sebenarnya kalau misal ikut lomba-lomba yang berbasis bahasa Inggris tuh nggak perlu yang jago banget, asalkan kita berani dan langsung speaking gitu Kak. Karena salah enggaknya atau nggak harus sesuai grammar itu nggak masalah gitu, yang penting kita jawabannya benar dan berani gitu untuk speak up. Argumennya juga ya Iya. yang jadi penilaian utama. Ya benar. Argumen. Bahas apa Din waktu debat itu? Waktu itu bahas pengetahuan umum, jadi seluruh pengetahuan umum yang kita tahu itu dibahas gitu. Kayak dari pengetahuan dasar negara-negara, terus kemudian isu-isu global gitu Kak. Isu-isu global. Misalnya waktu itu 2021 pandemi ya? Iya, pandemi, ada COVID, jadi itu yang jadi bahasan utama sebenarnya gitu sih. Apa misalnya? Kayak pengetahuan kita kayak misal kayak COVID di awal itu kayak gimana, terus argumen kita kalau misal di bidang pendidikan waktu itu kan emang fokusnya di bidang pendidikan sama kesehatan. Jadi misalkan kita sebagai siswa itu bergerak di bidang pendidikan tuh bagaimana untuk mencegah COVID ini. Soalnya kan 2021 juga kan itu Kak, ada wacana untuk sekolah dibuka kembali meskipun belum 100% gitu. Oke, juara 2 internasional loh debat bahasa Inggris. Wow. Bareng tim 3 orang. Iya. 3 orang. Satu sekolah itu? Enggak, itu beda-beda. Beda sekolah. Kenalnya dari mana? Aku kenal teman-teman tuh dari online semua sih. Dari online? Iya, dari satu event gitu. Oh, dari satu event yang pernah diikuti sebelumnya. Iya. Kenal mereka, kemudian dapat info seperti itu. Terus join Kenapa gitu. ikut? Iya. Awalnya iseng. Awalnya iseng karena kita kayak gak niat gitu loh Kak. Gak niat, gak ada persiapan juga kan, kayak ya udah deh kirim paper gitu. Terus lolos. Isengmu bikin jadi menghasilkan ya, jadi prestasi ya. Kalau kita kan iseng YouTubean, iseng ngeliatin apa gitu, iseng komen di Oke, kalau di nasional yang paling ini apa? Yang paling tinggi deh? Aku kalau di nasional itu lebih ke olimpiade sama lomba public speaking sih Kak. Public speaking, olimpiade. Iya.
Individu. Itu di online. Iya online, karena kan tahun kemarin kan masih pandemi dan sampai sekarang pun kan masih baru banget kan kegiatan-kegiatan tuh yang berjalan secara offline gitu. Jadi serba online semua. Kebanyakan dilakukan pas pandemi. Enggak juga sih Kak, iya enggak juga. Kemudian juga karate juga ya? Ya karate juga. Aktif karate dari? Aktif karate aku dari SMP. Kalau pramuka kan dari SD, terus SMP-nya aku nambah karate karena disuruh orang tua pertamanya. Disuruh orang tua. Apa ya dibilang orang tua waktu awal disuruh itu? Gini, kamu nggak bisa stuck di pramuka aja, harus nambah di non akademik yang lain gitu. Emang benar kalau misal di pramuka kamu kelihatan gitu kan, tapi kamu perlu yang lain biar nggak dipandang sebelah mata sama orang gitu. Apalagi kan cewek kan kayak masih sering gitu diremehin karena beda atau mungkin yang katanya belum setara gitu. Oke, termasuk juga untuk perlindungan diri ya? Iya. Itu. Karate dari SMP ya? Dari SMP. Kemudian dapat prestasi-prestasi karate di sejak SMP juga? Sejak SMP. SMP juga. Wow. Dinda, kalau dari kamu sendiri, kamu sebenarnya yang paling kamu suka itu apa, bidang apa sih sebenarnya? Kalau untuk saat ini aku lebih fokus ke bidang sosial sih Kak. Aku pengen fokusnya ke pemberdayaan anak sama perempuan aja sih. Gitu. Nggak pengen fokus ke prestasi, kayak prestasi itu masih jalan, tapi lebih fokusnya kayak lebih ke pengabdian diri gitu selama kuliah. Wow, sosial, jiwa sosialnya udah mulai ini ya? Iya. Justru bukan di akademiknya ya? Bukan. Kalau bagi aku akademik itu hal utama, tetap jadi hal utama. Tapi di luar itu aku juga harus jalan yang lain gitu Kak. Harus imbang semua. Pramuka masih jalan ya? Masih jalan. Masih jadi salah satu yang kamu prioritaskan juga. Iya. Sekarang di Dewan Kerja Ranting. Dewan Kerja Ranting untuk saat ini. Oke. Juara di Olimpiade, juara lomba debat, kemudian di olahraga, di karate, kemudian aktif juga di pramuka. Tadi di perlindungan anak Pemberdayaan anak dan perempuan. Itu apa tuh kegiatannya? Maksudnya sebagai apa? Kalau aku sebagai konsultan muda atau juga mitra muda di beberapa NGO besar gitu Kak, tingkat nasional ataupun juga yang ASEAN. Awalnya gimana Bu bisa sampai ikut itu? Jadi ini kan enggak, maksudku di zaman yang sekarang ya jadi satu hal yang patut kita banggakan ya, melihat teman-teman sebaya dan junior-junior kita itu punya concern di bidang itu, di kegiatan yang semacam itu, kemudian prestasinya juga banyak, dan itu kayak oase di tengah wacana atau isu kepemudaan kita yang semakin kesini makin kesana. Nah itu sangat menarik sekali. Gimana awalnya? Jadi awalnya kan memang dari dulu aku aktif pramuka dari SD, terus SMP kan nambah di karate, dan sampai saat ini kan juga aku aktif di pramuka sama karate kan Kak. Nah abis itu kelas 10 awal DKR Purwasari itu PAW waktu itu, pergantian antara waktu. Nah di situ aku juga nggak niat daftar gitu loh. Terus Kak Alisa, salah satu anggota Dewan Kerja Ranting Purwasari, ngajak gitu, ayo join dong sama temen gitu. Akhirnya di situ aku ikut seleksi dan alhamdulillah lolos. Nah di tahun awal itu udah pandemi kan Kak. Terus di akhir kalau nggak salah 2020 akhir itu Kuarda Jatim ada satu event namanya KPDK Jatim yang waktu itu online dan beda dari tahun sebelumnya. Di situ aku dapat banyak sekali insight gitu dari situ. Nah, abis itu di akhir tahun 2020 juga udah selesai KPDK, udah dapat impact dan RTL segala macam, ngerjain RTL segala macam sama DKC ataupun Kuarcap. Di situ ada satu teman atau satu peserta juga dari KPDK itu yang dari Mojokerto kalau nggak salah, nge-share informasi masalah satu kegiatan ini gitu. Satu kegiatan itu Parlemen Remaja di bawah DPR RI. Nah di situ H-3 penutupan pendaftaran dan aku nekat daftar. Dimana itu ada banyak persyaratan yang harus dipenuhin dari surat izin sekolah, rekomendasi, terus video
video kampanye sama juga esai, dan itu aku kerjain hamin 2 hari karena emang kan nggak boleh mepet banget untuk pengiriman administrasi atau berkas tadi. Terus abis itu pastinya kan nggak lolos kan Kak, karena ya emang hamin 3 loh baru tahu kan nggak ada persiapan apa-apa gitu. Terus dari situ aku kenal teman-teman yang lain dan kenal sama salah satu NGO di Indonesia namanya Plan Indonesia, yang kebetulan di hari itu di tahun itu 2021 awal ada satu program dari mereka namanya PTMP atau Powering the Movement Program Plan Indonesia, yang mana untuk topiknya yang dibahas itu perkawinan anak. Nah di situ aku nyoba daftar, dan waktu itu sebenarnya semua aja tuh semua orang tuh bisa daftar, tapi asalkan dengan latar organisasi yang membawahi mereka. Nah harusnya tuh yang bisa daftar organisasi tuh yang berbau dengan forum anak atau juga PIK-R keremajaan yang lain gitu loh Kak. Sayangnya aku tuh nggak ikutan itu karena jauh dari kecamatan yang pertama. Jadi aku nggak bisa punya akses yang deket banget buat ikut forum anak. Terus yang kedua, SMA aku belum ada PIK-R waktu itu. Jadi aku nggak bisa ikut nama organisasi itu. Dan dengan nekat aku ikut itu mencantumkan latar organisasi Dewan Kerja Ranting Purwasari. Aku ikut seleksinya dan aku lolos jadi salah satu peserta Powering the Movement Program Plan Indonesia. Abis itu dari situ aku dapat tawaran langsung dari plannya, dari pihak plan, gimana kalau misal kamu jadi mitra plan di bidang anak, nanti di bawah naungan Indonesia Joining Forces gitu. Nah abis dari situ aku kenal platform-platform yang lain. Di situ aku kayak sadar bahwa dari Dewan Kerja ini yang mengantarkan aku sebagai latar organisasi aku ke jenjang yang sekarang. Dan sekarang aku udah berkarir dan join di beberapa NGO seperti Save the Children, terus kemudian SafeNet yang tingkat Asia gitu. Gitu sih Kak. Sekarang masih aktif di situ ya? Iya, masih aktif. Berarti sekarang apa tuh kegiatannya? Campaign atau? Jadi kalau untuk yang sekarang, untuk yang di plan sama Save the Children itu ada beberapa isu anak yang masih belum tertangani dan juga isu perempuan. Jadi di situ kita ada beberapa program seperti konsultasi dengan teman sebaya dengan anak, kemudian penelitian dengan kondisi terkait perkawinan anak, isu-isu anak. Kalau untuk SafeNet sendiri, kita lebih ke memperjuangkan hak-hak demokrasi dan juga masyarakat Indonesia. Karena fokusnya di undang-undang ITE dan juga undang-undang PDP yang baru-baru ini sama RKUHP gitu Kak. Oh jadi itu satu yang berbeda tadi ya? Beda, ya beda. Plan Indonesia, Save the Children, sama iya itu di bidang anak. Sedangkan kalau SafeNet itu di bidang masyarakat. Oke. Isu anak yang sekarang lagi hangat apa tuh yang dibahas? Untuk isu anak yang hangat sekarang itu adalah kesehatan mental anak sama juga perkawinan anak yang masih tinggi sih Kak. Perkawinan anak? Ya. Di bawah umur maksudnya? Iya, di bawah 19 tahun. Banyak banget. Oke, dan planningnya apa tadi? Save the Children? Dan juga plan? Dan juga plan apa ke depannya untuk mengatasi itu? Kita ada beberapa program juga, kan kebetulan hari ini juga masih dalam rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tapi kita juga menjangkau anak-anak juga, jadi ada beberapa program seperti perlindungan anak dari korban bullying juga termasuk, kemudian yang Gempa Cianjur kemarin gitu Kak. Oke, luar biasa. Kemudian dengar-dengar dari teman-teman ya, kamu juga diundang jadi pembicara di berbagai kesempatan, di berbagai berbagai bisa dibilang konferensi ya. Iya. Dan rumornya kamu pernah on kamera di 2-3 device yang berbeda. Iya, pernah. Gimana tuh? Jadi waktu itu tahun 2021 aku diundang di penandatanganan MOU sama kalau nggak salah tuh peringatan Hari Sumpah Pemuda oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah di hari itu juga aku ada konferensi internasional bareng PBB di bawah naungan IJF juga. Jadi 2 kali, dan itu aku langsung nyambung ke itu. Aku jadi MC di salah satu acara juga. Jadi kayak langsung nyambung gitu Kak, 3 device gitu. Nyambung 3 device. Ya. Gimana kamu?
semenit ke sini, semenit ke situ. Jadi kan kalau misalnya kita diundang jadi pembicara atau narasumber kan ada waktunya gitu Kak. Jadi kalau waktu aku dipanggil, waktuku jadi narasumber, aku fokus di situ selama beberapa menit, biasanya tuh sekitar 15 sampai 30 menitan aja. Terus kemudian di lain itu aku juga on cam di konferensi internasional tadi. Dan yang lainnya MC aku berdua, jadi ada bagian gitu, ada beberapa part yang emang aku, ada beberapa part yang emang temanku gitu. Tak kira telingamu tuh 10. Wih, enggak. Matamu 9. Oke, bahkan di forum-forum internasional, nasional dan internasional jadi pembicara juga. Iya. Dibayar dong kalian. Dibayar. 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 Udah punya tabungan banyak nih. Masih usia berapa, Din? Apa? Sekarang usia berapa? Sekarang aku usia 18 tahun. 18 dan sudah punya tabungan banyak yang berapa? Amin. Dari itu. Wow. Selain sebagai ajang eksistensi diri untuk berkembang, juga bisa menghasilkan Cuan. menghasilkan cuan tabungan dari situ ya. Oke. Kemudian juga katanya nih, kamu dengan berbagai prestasi itu, dengan berbagai medali, piala, sertifikat yang kamu dapatkan, berbagai pengalaman yang kamu dapatkan, kamu sempat daftar dan diterima di banyak universitas nasional, negeri, swasta, dan bahkan luar negeri juga. Iya, benar Kak. Sebenarnya tuh ada beberapa yang emang daftar sendiri, ada beberapa yang emang dapat tawaran langsung gitu dari iya. Yang dari nasional, universitas boleh disebutkan? Boleh kalau nasional. Dari mana? Kalau untuk saat ini kan aku sebagai mahasiswa HI, Hubungan Internasional di Universitas Jember. Sekarang di Jember. Iya, itu Universitas Negeri Jember. Iya, itu jalur SNMPTN. Terus sebelum itu aku juga sempat daftar ke beberapa univ jalur beasiswa full, itu yang dari Indonesia sendiri, ada beberapa PTN dan juga PTS. Kalau untuk PTS-nya yang dapat beasiswa full itu dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kemudian juga yang kemarin itu yang terakhir dari WISI, Universitas Internasional Semen Indonesia di Gresik. Itu full juga beasiswanya. Kemudian yang lain ada BINUS, terus Ciputra, Tarumanegara, apalagi ya Kak? Lupa. Untuk yang nasional sendiri. Yang negeri? Untuk yang negeri sendiri Jember, terus IPB. Iya. Sama mana ya? Aku lupa. Yang itu SNMPTN. Yang SNMPTN itu yang Jember itu. Yang lolos Yang IPB? Itu jalur prestasi. Jalur prestasi. Artinya diundang juga, dapat undangan juga. Kalau untuk yang IPB aku daftar sendiri. Daftar sendiri. Yang PTS tadi itu jalur prestasi undangan. Iya. Wow. Yang luar negeri? Yang luar negeri ada beberapa ditawarin dari foundation aku, terus kemudian ada juga yang aku daftar iseng gitu, ikut temen. Univ dari negara mana aja nih? Isengnya untuk univ yang luar negeri aku lebih cenderung ke Belanda, sama banyak itu di Kanada, karena lebih gampang sih Kak, ya. Lebih gampang apanya? Masuknya? Iya, persyaratan itu nggak macam-macam gitu loh. Kayak sekedar tes ataupun persyaratan administrasi aja gitu. Oh iya, tadi yang PTN itu ada dari jalur lain, ada dari Politeknik Negeri Malang sama juga UIN Malang. Polinema, UIN Malang. Iya. Terus akhirnya ngambil UNED. Iya. Kenapa kok ngambil UNED akhirnya? HI ya? Iya, HI. HI UNED. Karena aku sebenarnya tuh bingung Kak, mau ambil hukum di univ lain yang aku perjuangin yaitu UI, tapi nggak lolos sampai sekarang. Jadi aku milih hubungan internasional aja gitu, biar lebih lebih luas aja gitu di karir. Di samping kamu juga sukanya di yang sosmed tadi. Iya. Malah yang dipinginnya yang nggak lolos ya? Iya. UI juga ini. UI hukum. Hukum ya, hukum. Terus akhirnya di UNED HI hubungan internasional. Oke, Cinta. Kemudian tadi kamu bilang di salah satu
kegiatan dan forum-forum yang kamu ikut tadi sehingga kamu jadi. Dan aku masih ingat kamu juga pernah bilang aku bisa seperti ini tuh berangkat dari pramuka loh Kak. Iya benar. Seberapa ini peran ikut gerakan pramuka bagi prestasi? 99%. 99%. Artinya pramuka memberikan apa di dirimu sebagai seorang Dinda yang punya berbagai macam prestasi dan pengalaman yang luar biasa seperti itu? Nah, dari pramuka sendiri itu kan aku dapat banyak proses dan juga pengalaman, Kak. Di situ dapat public speaking, iya, pengalaman-pengalaman yang nggak aku dapetin selama di sekolah ataupun di keseharian juga iya gitu. Jadi itu sangat membantu banget gitu, karena selama aku seleksi itu banyak banget teman-teman yang masih public speaking-nya tuh lemah. Terus kemudian untuk masalah mental ataupun sebagainya, terus pengalaman-pengalaman di organisasi yang lain tuh juga masih kurang gitu loh. Sedangkan kalau untuk yang anak organisasi sendiri, terutama pramuka kan udah kelihatan gitu. Oke, dari sisi non akademisnya ya, public speaking dan sebagainya, cara bicara di depan umum mungkin ya, dari atribut-atribut itu yang bisa menunjang langkahmu ke depan. Ya. Jadi untuk anak-anak pramuka nih ada ini pesan tertentu? Ada buat teman-teman yang lagi sekarang nih kayak bingung, kan sering banget kan dikatain kan kayak anak pramuka kenapa sih kayak anak kokonut segala macam gitu kan Kak, jadi kayak sering kan kayak dapet judgement gitu. Nah buat teman-teman nggak usah peduliin kata orang-orang kayak yang pramuka tuh panas-panasan gini gitu. Di luar itu kita tuh banyak banget dapat insight atau dampaknya buat diri kita sendiri gitu loh, dari segi leadership, terus problem solving, public speaking dan sebagainya gitu. Jadi nggak usah dengerin kata orang-orang, ambil hikmahnya dan tetap eksplor diri, berproses di pramuka gitu. Oke, buat teman-teman dan adik-adik semuanya, ini salah satu mungkin teladan yang bisa kita teladani atau kalian teladani untuk melangkah maju ke depan. Jangan takut untuk mencoba. Tadi iseng, nekat dan sebagainya, ternyata juga bisa jadi seperti itu. Terus ke depan apa targetmu ke depan? Untuk targetku ke depan, aku karena kan pramuka juga bekerja sama dengan UNICEF Kak ya, aku pengen bisa berkontribusi banyak di UNICEF gitu, utamanya UNICEF Global, nggak hanya Indonesia, jadi bisa berdampak dengan banyak anak dan perempuan gitu. Pramuka ya? Kerjasama sama UNICEF? Iya. Oke, baru tahu, nanti coba kulik. Oke. Kemudian kamu pernah dengar nggak Din, visi Indonesia 2045? Kalau nggak salah tuh generasi emas kan Kak? Indonesia emas 2045? Iya. Gimana pendapatmu tentang itu? Menurut aku Indonesia tuh bisa sebenarnya untuk memenuhi kriteria ataupun juga tujuan itu. Akan tapi harus didorong juga dengan pemudanya untuk saat ini, karena seperti yang kita tahu kan harusnya di perkembangan zaman dan juga teknologi saat ini pemuda harusnya lebih berkembang untuk nggak malas-malasan dengan ikut banyak kegiatan ataupun juga nyari pengalaman, nggak hanya stuck di gadget aja gitu Kak. Dan pemuda perlu itu untuk bisa berubah gitu. Yakin nih nanti Indonesia bakal bisa jadi negara maju di 2045? Bisa. Sebagai seorang pemuda yang hidup di 2022 sekarang? Yakin, harus yakin ya? Harus yakin. Yuk, semangat. Oke, terima kasih. Cukup di sini dulu Din ya. Terima kasih pemirsa yang udah nonton. Ini konten pertama kita. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih Dinda udah mau bicara, bincang-bincang dengan saya di sini. Ketemu lagi di konten selanjutnya.